Shalom. Renungan kali ini berjudul Perlengkapan Karunia untuk Melayani, bagian ketiga, oleh Evangelis Lokamanya Prawiro. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan atau karismata, menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Baiklah atau marilah kita melakukannya atau menggunakannya sesuai dengan iman kita. Roma 12 ayat 6. Allah praktikal. Ia tidak akan menawarkan kepada kita tempat di mana kita tidak diperlengkapi untuk berfungsi dengan baik. Ia tidak akan mengirim kita ke dalam pertempuran kerajaan tanpa memberi kita perlengkapan, persenjataan, dan latihan yang kita butuhkan. Ia tidak akan menugaskan kita pekerjaan tanpa memberi kita semua peralatan yang kita butuhkan. Peralatannya adalah karismata, karunia-karunia peralatan, bukan mainan. Banyak orang Kristen menggunakannya sebagai mainan, dan itu penyalahgunaan. Banyak orang Kristen lain ingin melakukan pekerjaannya, namun tidak memiliki peralatan. Kita perlu mengawinkan keduanya. Orang-orang yang ingin melakukan pekerjaannya dengan peralatan yang mereka butuhkan untuk pekerjaannya. Salah satu dari masalah besar gereja, banyak orang Kristen mencoba melakukan pekerjaan mereka dengan setia dan sadar tanpa peralatan yang benar. Akibatnya, mereka tidak bisa mencapai sesuai apa yang menjadi panggilan mereka. Kita bisa tahu karunia panggilan khusus kita dan memperluas pandangan kita atas panggilan Allah. 9 kata berbeda Yunani, semuanya diterjemahkan dalam kata Inggris gift atau karunia. Ini membuat sulit dalam beberapa terjemahan Alkitab untuk mengerti apa yang sebenarnya direferensi. Kita akan fokus pada 1 dari 9 kata karismata. Dari karisma, kita mendapat kata karismatik, kata yang sangat disalahgunakan. Karisma dan karismatik berasal dari kata dasar karis. Dalam Perjanjian Baru diterjemahkan sebagai kasih karunia. Dalam Yunani sekular biasanya diterjemahkan sebagai kecantikan atau keanggunan. Terjemahan sekularnya mengiluminasi. Allah melihat kecantikan kita karena kita dalam Kristus. Allah tidak melihat bayang-bayang. Ia menyinari terang kasih karunia-Nya atas kita, dan kita bersinar karenanya. Satu fakta dasar mengenai kasih karunia, kita harus mengerti tidak bisa dihasilkan. Apapun yang bisa dihasilkan bukan kasih karunia. Meski demikian, banyak orang mencoba. Mereka bersungguh-sungguh, mereka ke gereja, mereka berdoa, mereka membaca Alkitab, namun mereka belum pernah merasakan kasih karunia Allah karena mereka selalu merasa mereka harus cukup baik. Masalahnya kita tidak pernah bisa cukup baik. Itu sebabnya orang-orang percaya baru yang sebelumnya orang-orang berdosa mengerti kasih karunia jauh lebih baik dan lebih cepat daripada orang-orang agamawi. Mereka tahu mereka tidak bisa menghasilkannya dan tidak mungkin bisa menghasilkannya, maka mereka menerimanya saja. Di lain pihak, orang-orang baik menemukan kesulitan untuk berhenti mencoba menjadi baik sebagai cara untuk menerima kasih karunia Allah. Tergantung latar belakang kita. Jika kita dibesarkan dalam sistem sosial yang menekankan kewajiban, kita menemukan kesulitan untuk mengerti bahwa Allah memberi kasih karunia dengan cuma-cuma. Indahnya dengan kasih karunia Allah, Ia tidak bertanggung jawab kepada siapapun. Kitab Ayub berkata, "Mengapa engkau berbantah dengan Dia, bahwa Dia tidak menjawab segala perkataanmu?" Ayub 33 ayat 13. Kemudian Allah secara absolut tepat, namun kasih karunia-Nya cuma-cuma. Betapa indah kebebasan kasih karunia Allah.
Mari kita melangkah lebih jauh. Dengan menambah ma pada kata karis, kata kasih karunia yang umum jadi spesifik, jadi karisma, manifestasi, operasi atau impartasi spesifik dari kasih karunia. Menambah ta di akhir membuat kata benda jamak Yunani karismata. Jadi kita melihat bahwa karis sama dengan kasih karunia, karisma sama dengan manifestasi kasih karunia. Karismata sama dengan multi manifestasi kasih karunia. Tujuan pengajaran mengenai karunia-karunia Roh Kudus ini adalah untuk memperluas pandangan kita mengenai panggilan dan tugas kita dalam kerajaan. Bisa membantu kita menyadari bahwa kita sebenarnya sudah menerima karisma, namun belum menyadarinya. Beberapa dari karismata tidak dramatik sama sekali. Kita cenderung fokus pada yang paling dramatik, namun bahkan yang tidak dramatik pun sama pentingnya. Perjanjian Baru memberi kita sejumlah karismata di bawah 4 judul: dasar, pribadi, spiritual, dan pelayanan. Beberapa dari karunia-karunia ini disebut dalam lebih dari satu tempat di Alkitab. Sebenarnya, kita bisa membuat kategori kita sendiri. Pertama, karismata dasar, kebenaran, Roma 5 ayat 17, dan kehidupan kekal, Roma 6 ayat 23. Kedua, karisma pribadi, pembujangan atau selibat, 1 Korintus 7 ayat 7. Ketiga, karismata spiritual, 1. Karunia pewahyuan, berkata-kata dengan pengetahuan, 1 Korintus 12 ayat 8. Berkata-kata dengan hikmat, 1 Korintus 12 ayat 8. Membedakan bermacam-macam roh, 1 Korintus 12 ayat 10. 2. Karunia kuasa, iman, 1 Korintus 12 ayat 9. Kuasa mengadakan mujizat, 1 Korintus 12 ayat 10 dan 28. Karunia untuk menyembuhkan, 1 Korintus 12 ayat 9 dan 28. 3. Karunia vokal, berkata-kata dengan bahasa roh, 1 Korintus 12 ayat 10 dan 28. Menafsirkan bahasa roh, 1 Korintus 12 ayat 10 dan 30. Karunia untuk bernubuat, Roma 12 ayat 6. Keempat, karismata pelayanan pribadi, rasul, Efesus 4 ayat 11, 1 Korintus 12 ayat 28. Nabi, Efesus 4 ayat 11, 1 Korintus 12 ayat 28. Evangelis, Efesus 4 ayat 11. Gembala, Efesus 4 ayat 11. Pengajar, Efesus 4 ayat 11. Roma 12 ayat 7, 1 Korintus 12 ayat 28. Contoh nubuatan, Roma 12 ayat 6. Pelayanan, Roma 12 ayat 7, 1 Petrus 4 ayat 11. Mengajar, Roma 12 ayat 7. Penghiburan, Roma 12 ayat 8. Memberi, Roma 12 ayat 8. Memimpin dan mengatur, Roma 12 ayat 8. Menunjukkan belas kasih, Roma 12 ayat 8. Menolong, 1 Korintus 12 ayat 28. Administrasi dan pengarah, 1 Korintus 12 ayat 28. Keramahan, 1 Petrus 4 ayat 9. Berbicara sebagai juru bicara Allah, 1 Petrus 4 ayat 11. Ada dua karunia dasar yang diterima setiap orang Kristen. Kita mungkin akan heran bahwa yang pertama adalah kebenaran. Untuk mengonfirmasi kebenaran sebagai karunia, lihat Roma 5. Pasal ini mengandung perbandingan antara Adam dan Kristus. Dilakukan dengan tipikal pemikiran Yahudi, apa yang kita sebut logika Talmud. Paulus, seorang Yahudi,
Dan di sini ia memberi sedikit penjelasan Yahudinya atas kitab suci. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman. Tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran, semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Roma 5 ayat 15-17. Paulus mengatakan bahwa Adam berdosa sekali dan membawa penghukuman atas seluruh umat manusia. Kita sudah berdosa berkali-kali, namun satu tindakan pembenaran Yesus telah membawa kebenaran untuk semua dari kita. Kebenaran adalah karunia. Jika kita tidak menerimanya sebagai karunia, kita tidak akan pernah mendapatkannya. Roma 4 ayat 3 yang berbicara mengenai Abraham mengatakan pada kita, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Abraham tidak memperoleh kebenaran, melainkan dihubungkan padanya. Jika kita ingin kebenaran, kita harus menerimanya sebagai karunia yang dihubungkan pada kita berdasarkan iman kita dalam Yesus Kristus. Bersyukurlah untuk itu. Selanjutnya, karisma yang setiap orang Kristen terima adalah kehidupan kekal. Ini ditemukan dalam Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Secara logika, kebenaran dan kehidupan kekal dua karunia pertama. Kita tidak memiliki kualifikasi untuk dua karunia ini. Bahkan kita tidak ada dalam daftar kualifikasi sampai kita sudah menerima lebih dulu karunia kebenaran. Berdasarkan karunia kebenaran, Allah memberi kita kehidupan kekal. Kita melihat Allah tidak bisa memberi kehidupan kekal kepada orang-orang yang tidak diperhitungkan benar seperti Abraham. Itu bukan akhir dari proses. Dengan mengucap syukur, kita merespons jenis selain kebenaran. Di akhir perjanjian baru, dalam Wahyu 19, kita melihat bagaimana mempelai Kristus digambarkan. Dia berpakaian kain linen, bersih dan terang, yang adalah tindakan benar dari orang-orang kudus. Wahyu 19 ayat 7 dan 8. Ini tidak mengacu pada kebenaran yang dihubungkan. Karunia Allah berdasarkan iman dalam Yesus Kristus. Ini tidak mengacu pada kebenaran yang dihubungkan. Karunia Allah berdasarkan iman dalam Yesus Kristus, melainkan pada kebenaran yang dikerjakan, respons tindakan-tindakan kita. Dengan kata lain, pertama Allah menghubungkan kebenaran kepada kita, lalu kita mengerjakan apa yang dihubungkan pada kita. Paulus berkata dalam Filipi, kerjakan keselamatanmu, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Filipi 2 ayat 12-13. Apa yang Allah kerjakan dalam kita, kita kerjakan dengan cara yang sama. Jika kita tidak mengerjakannya, Allah tidak bisa mengerjakannya. Itu dua karismata pertama yang dianggap dasar. Kedua, kategori karunia yang disebut pribadi. Karunia selibat atau pembujangan diberikan kepada seseorang oleh Allah. Tanggung jawab orang itu hanya menerimanya. Paulus mengatakan, namun demikian alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku.
Tetapi setiap orang menerima dari Allah karunia-Nya atau karismata yang khas. Yang seorang karunia ini, yang lain karunia itu. 1 Korintus 7 ayat 7. Apa yang dimaksud Paulus tentang dirinya dalam konteks ini? Yang ia maksud ada orang-orang yang mendapat karunia untuk tidak kawin atau selibat. Beberapa pelayan-pelayan besar Allah memiliki karunia ini. Salah satunya Paulus. Kenapa Allah memberi karunia itu kepada Paulus? Jika kita pelajari pelayanan Paulus, kita setuju jika ia kawin. Hanya ada dua kemungkinan. Ia tidak akan sempurna dalam pelayanannya atau perkawinannya gagal. Seseorang yang hidup seperti Paulus tidak bisa membangun perkawinan yang sukses. Ada cara lain untuk selibat yang direferensi oleh Yesus ketika ia berkata, ada orang yang membuat dirinya demikian atau tidak kawin karena kemauannya sendiri, oleh karena kerajaan surga. Membuat diri sendiri selibat tidak sama seperti menerima karunia. Suatu pengorbanan, suatu keputusan. Matius 19 ayat 12. Kita sampai pada kategori ketiga, karunia-karunia spiritual, 9 karunia Roh Kudus. Banyak orang berpikir ini satu-satunya karismata. Ini penting, namun bukan satu-satunya. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang, roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain, roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang, roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang, roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi, ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang, ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain, ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. 1 Korintus 12 ayat 7-11. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat, pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. 1 Korintus 12 ayat 28. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Roma 12 ayat 6. Karunia-karunia ini memiliki 3 kualitas. Pertama, semua manifestasi. Roh Kudus sendiri tidak kelihatan, namun melalui karunia-karunia ini, ia memanifestasi dirinya yang berdampak pada indera kita dengan cara-cara yang kita bisa lihat atau dengar atau rasakan. Kedua, semua karunia-karunia ini untuk kepentingan semua. Melaluinya orang-orang Kristen bisa melayani satu sama lain. Semua melayani tujuan praktikal. Ketiga, semua karunia-karunia ini supernatural, bukan hasil dari kemampuan natural atau pendidikan khusus. Seorang buta huruf bisa menerima kata hikmat atau kata pengetahuan. Begitu pula karunia iman melewati atau beyond, iman yang kita butuhkan untuk keselamatan. Juga berbeda dengan buah kesetiaan, faithfulness,
yang datang melalui proses pertumbuhan natural. Karunia ini berbicara mengenai iman supernatural melewati atau beyond kemampuan natural kita dan menghasilkan hasil-hasil supernatural. 9 karunia ini bisa dibagi ke dalam 3 kelompok. Kelompok pertama termasuk karunia pewahyuan. Di bawah judul ini berkata-kata dengan pengetahuan, berkata-kata dengan hikmat, dan membedakan bermacam-macam roh. Kelompok kedua termasuk karunia kuasa. Di bawah judul ini, iman, mujizat, dan kesembuhan. Kelompok ketiga termasuk karunia yang diucapkan, karunia yang perlu dioperasikan melalui organ vokal manusia. Di bawah judul ini, bahasa roh, interpretasi bahasa roh, dan nubuatan. Beberapa karunia dalam bahasa asli Yunani termasuk karunia kesembuhan, pekerjaan mujizat, membedakan bermacam-macam roh, bahasa roh, mengindikasi setiap penyembuhan, setiap mujizat, setiap membedakan roh, setiap ucapan dalam bahasa roh adalah karunia. Jika karunia tertentu memanifestasi sendiri secara reguler melalui seseorang, kita bisa katakan orang itu memiliki karunia. 2 karunia pertama yang Paulus daftar adalah berkata-kata dengan pengetahuan dan hikmat. Pengetahuan memberi kita fakta-fakta mengenai satu situasi. Lalu hikmat mengatakan pada kita apa yang harus kita lakukan dengan fakta-fakta itu. Untuk menjelaskan dengan cara lain, pengetahuan informatif, sedangkan hikmat direktif. Tujuan hikmat adalah untuk mengarahkan kita dengan benar. Ini diungkapkan dalam pernyataan Salomo dalam kitab Pengkhotbah 10 ayat 10. Jika besi menjadi tumpul dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmat. Atau dalam Alkitab King James Version, hikmat berfaedah untuk mengarahkan. Hikmat mengarahkan seseorang agar berhasil. Setiap dari 2 karunia ini memberi kata-kata yang mana hanya sebagian kecil dari total hikmat Allah atau total pengetahuannya. Allah memiliki semua hikmat dan semua pengetahuan. Namun puji namanya, Ia tidak memberi semua hikmatnya dan semua pengetahuannya kepada kita, karena kita akan ambruk dan runtuh di bawah tekanan beban. Namun kita berada dalam situasi di mana kita membutuhkan pengarahan yang tidak tersedia bagi kita melalui kemampuan natural, pendidikan, atau panca indera kita. Maka Allah dalam kedaulatannya memberi kita kata-kata hikmat atau kata-kata pengetahuan. Karunia membedakan bermacam-macam roh berarti kita memiliki kemampuan untuk mengetahui, mengidentifikasi, dan membedakan berbagai jenis roh yang mengonfrontasi kita. Dalam hubungan ini, kita perlu mencamkan di pikiran bahwa pelayanan Kristen adalah pelayanan dalam alam spiritual. Dalam Efesus 6 ayat 12, Paulus berkata, "Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintahan, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara." Penting kita diperlengkapi untuk menangani musuh-musuh spiritual kita. Tujuan karunia ini ada 4. Pertama, untuk mengangkat selubung yang menutupi dunia spiritual yang tidak kelihatan, dunia yang harus kita tangani jika kita ingin efektif. Kedua, memampukan kita untuk melihat seperti Allah melihat. 1 Samuel 16 ayat 7. Karunia membedakan bermacam-macam roh ini memampukan kita masuk ke dalam dan melihat kondisi hati. Tujuan ketiga karunia ini untuk melindungi kita dari tipu daya atau deception. Kita diperingatkan kadang-kadang Satan atau iblis
datang pada umat Allah sebagai malaikat terang. Ia muncul cantik dan baik dan bijaksana. Namun seluruh tujuan dan maksudnya jahat dan destruktif. Tujuan keempat karunia ini memampukan kita mendiagnosa masalah orang-orang dan menolong mereka. Karunia membedakan bermacam-macam roh, bukan hanya membedakan roh jahat. Ada berbagai jenis roh yang melibatkan kita dalam kehidupan Kristen. Ada 4. Pertama, roh Allah atau Roh Kudus. Kedua, malaikat-malaikat baik dan jahat. Ketiga, setan-setan atau roh-roh najis. Dan keempat, roh manusia. Kitab suci memberi kita beberapa contoh bekerjanya karunia ini, termasuk dalam pelayanan Yesus. Injil Yohanes menggambarkan bagaimana Yesus melihat Nathanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalam." Yohanes 1 ayat 47-51. Kemungkinan Yesus sedang berdiri berkhotbah dan Nathanael di belakang di bawah pohon ara mendengarkan. Namun Yesus melihat di atas kepada orang-orang yang lebih dekat padanya, melihat muka dan membedakan roh itu. Nathanael terkagum-kagum, namun Yesus berkata padanya, "Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Ini hanya permulaan." Iman dipresentasi dalam perjanjian baru dalam 3 bentuk utama. Pertama, iman untuk hidup. Paulus berkata, orang benar akan hidup oleh iman. Roma 1 ayat 17. Iman, komitmen hubungan pribadi terus-menerus dengan Allah. Memberi kemampuan, motivasi, dan arah untuk seluruh kehidupan Kristen. Ini jenis iman yang setiap orang Kristen harus miliki untuk menjadi seorang Kristen. Kedua, buah iman yang didaftar dalam Galatia 5. Buah selalu berhubungan dengan aspek karakter. Jenis iman ketiga, karunia iman. Ini iman supernatural. Iman di atas tingkat manusia. Iman Allah sendiri yang diimpartasi menurut kehendak kedaulatan Allah oleh Roh Kudus. Dalam arti tertentu, karunia iman bisa dianalogikan dengan kata-kata hikmat dan pengetahuan. Impartasi supernatural dari porsi kecil iman Allah sendiri untuk mencapai tujuannya dalam situasi tertentu. Bekerjanya mujizat dan karunia kesembuhan berhubungan erat. Meski demikian berbeda. Mujizat sering instan dan bisa dilihat. Hasil-hasil yang dihasilkan biasanya bisa dilihat. Kesembuhan bisa bertahap dan sering tidak kelihatan. Seseorang mungkin disembuhkan dari penyakit emfisema, seperti penyakit paru-paru yang mungkin butuh berjam-jam, atau berhari-hari, atau berminggu-minggu. Kesembuhan terjadi dalam bidang-bidang tubuh yang tidak bisa dilihat mata. Apa kodrat kesembuhan yang dibicarakan di sini? Esensinya kuasa supernatural ilahi Allah yang bergerak melalui orang yang melayani karunia ke dalam tubuh orang yang sakit. Kesembuhan berhubungan langsung ke penyakit. Di mana tidak ada penyakit, tidak ada kebutuhan untuk kesembuhan. Jadi kesembuhan adalah kuasa Allah yang bekerja melalui orang percaya melawan penyakit, menanganinya, dan menggantinya dengan kesehatan. Karunia-karunia roh seperti warna pelangi, berbeda warna namun membayangi satu sama lain. Kesembuhan membayangi mujizat, dan mujizat membayangi kesembuhan. Dan kesembuhan dan keduanya sebaliknya berhubungan dengan iman. Karunia bahasa lidah, karunia yang banyak orang paling sulit mengerti. Kita perlu camkan di pikiran bahwa dalam bahasa Perjanjian Baru, kata lidah juga berarti bahasa. Kita bisa menyebutnya karunia lidah atau karunia bahasa. Kita definisikan interpretasi lidah dalam terang itu.
Interpretasi adalah kemampuan yang diberikan secara supernatural oleh Roh Kudus untuk mempresentasi dalam bahasa yang diketahui artinya dari sesuatu yang sebelumnya sudah diberikan dalam bahasa yang tidak diketahui. Orang yang menyampaikan interpretasi bisa orang yang sama yang memberi ucapan dalam lidah yang tidak dikenal, atau bisa orang lain. Secara esensial, tujuan interpretasi lidah seperti didefinisikan sama dengan nubuatan. Dalam 1 Korintus 14 ayat 4 dan 5, Paulus berkata, "Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat." Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh, tetapi lebih daripada itu, supaya kamu bernubuat. Sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh, kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya, sehingga jemaat dapat dibangun. Tes penggunaan karunia-karunia ini adalah bagaimana mereka membangun. Berbicara dengan lidah yang tidak dimengerti membangun orang yang berbicara, bukan orang lain. Namun bernubuat membangun gereja, jemaat orang-orang percaya. Bernubuat oleh karena itu lebih berfaedah daripada berbicara dengan lidah, karena membangun jumlah orang lebih banyak. Ketika lidah diikuti dengan interpretasi, maka arti lidah dikomunikasikan kepada orang-orang yang bisa mendengar dan mengerti, dan sebagai hasilnya memiliki efek sama seperti bernubuat. Jadi ini meletakkan lidah plus interpretasi secara esensial pada tingkat yang sama dengan bernubuat. Bernubuat adalah kemampuan yang diberikan kepada orang percaya oleh Roh Kudus untuk menyampaikan kata-kata yang keluar dari Allah. Kata-kata ini tidak datang dari pengertian atau logika atau pendidikan orang percaya sendiri. Sering dikatakan karunia-karunia ini berhenti pada akhir zaman apostolik dan tidak ada lagi hari ini. Kita membaca, meski demikian, Paulus mengucap syukur kepada Allah untuk orang-orang percaya di Korintus, karena ia katakan, "Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia atau karismata pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus." 1 Korintus 1 ayat 7. Jelas orang-orang Kristen diharapkan melanjutkan menggunakan karunia-karunia spiritual sampai kembalinya Kristus. Dalam 1 Korintus 12 ayat 8, Paulus berkata bahwa di antara karunia-karunia lain, mujizat dan kesembuhan telah diatur dalam gereja. Karunia-karunia ini bagian dari kehidupan normal gereja Kristen. Kata kunci penangan Allah atas umatnya saat ini adalah restorasi. Allah memberikan kembali warisan kita yang hilang melalui ketidakpercayaan dan ketidaktaatan. Satu aspek besar dari apa yang kita terima adalah restorasi 9 karunia ini. Kategori keempat adalah pelayanan karunia-karunia. Amin.